Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil Matius 23 hari ini, salah satu ayatnya mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudaraku seiman dalam Kristus, kritikan Yesus hari ini kepada orang-orang penting dan besar dalam zamannya adalah juga kritikan untuk kita semua. Sesuai kapasitasnya, harusnya mereka orang Farisi dan ahli Taurat bertindak dan berkata-kata yang sesuai dengan kenyataan. Antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan sudah selayaknya ada kesesuaian. Kita saat ini mengatakan bahwa integritas diri menjadi sangat penting bagi kemajuan hidup kita, perkembangan iman kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai umat manusia, kita memang banyak pilihan, punya banyak pilihan. Apakah mau sesuai antara kata dan tindakan, atau sebaliknya? Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa hidup kita masih sering terpecah-pecah. Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa kita perlu terus belajar
untuk konsisten akan hidup kita. Ini pilihan yang mengandung konsekuensi kita mau terus-menerus belajar. Saudaraku seiman dalam Kristus, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Yesus berbicara dengan tegas bagaimana ia berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang begitu dihormati, tetapi Yesus menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Mengapa demikian? Karena mereka hanya memperhatikan penampilan luar dan melupakan apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus menggunakan perumpamaan kuburan yang dilabur putih. Dari luar kuburan itu terlihat bersih dan indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Ini adalah gambaran yang Yesus gunakan untuk menunjukkan pentingnya keadaan hati kita dibandingkan dengan penampilan luar kita. Banyak dari kita mungkin juga terjebak dalam hal yang sama. Kita terlihat baik dan benar dari luar, tetapi hati kita mungkin dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Melalui renungan kita hari ini mengajak kita semua untuk bercermin dan memeriksa hati kita. Apakah kita hanya berfokus pada penampilan luar atau casingnya saja agar terlihat baik di mata orang lain, atau apakah kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Kesucian yang sejati dimulai dari dalam hati, dari niat yang tulus untuk mencintai dan mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Untuk itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah tindakan kita sesuai dengan kata-kata kita? Apakah kita menunjukkan kasih kepada sesama dengan tulus, atau kita hanya berpura-pura biar kelihatan baik? Apakah ada hal-hal yang harus kita bersihkan dari dalam diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Saudaraku seiman dalam Kristus, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghidupi iman kita dengan jujur, bukan hanya dalam tindakan yang terlihat oleh orang lain, tetapi juga dalam hati kita. Kita mohon agar Tuhan mengubah hati kita, agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus dan murni di hadapan Tuhan dan sesama. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk selalu tulus dan jujur, tidak hanya di mata manusia, tetapi terutama di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala kemunafikan, dan berikan kami keberanian untuk hidup dengan benar sesuai dengan ajaran firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.